Ada lagi himpunan epsilon. Ya, bahasanya itu seperti itu. Nah, terapannya di bahasa Pascal, ya. Ada aspek leksik, ada aspek sintaks, ada aspek semantik. Aspek leksik itu apa? Yaitu alfabet Pascal digunakan untuk membentuk token yang berupa keyword dan identifier. Kalau sintaks, penyambungan token-token ya yang memenuhi syarat sintaks Pascal. Kalau semantik, setelah memenuhi aspek leksik dan sintaks, maka untuk menjadi program Pascal juga harus memenuhi aspek semantiknya. Ini ya, terapan bahasanya itu seperti ini, bahasa Pascal. Jadi contoh aja bahasa Pascal, tapi bahasa yang lain juga sama. Mau C sama, mau Delphi sama ya, mau MATLAB sama saya kira ya. Aspek terapannya itu sama. Nah, sekarang kita lihat dasar-dasar teori bahasa. Yang didefinisikan apa? String pada alfabet VT ya, string pada alfabet VT adalah epsilon. Ya, epsilon adalah string pada VT. Jadi epsilon itu string pada VT. Jika X adalah string, jika X itu string pada VT, dan A adalah elemen VT, jika X adalah string pada VT dan A adalah elemen VT, maka XA adalah string pada VT. Nah, maka XA, X gabungan A ya, bukan kali ini, bukan kali. Jadi XA itu gabungan antara string dan elemen. String dan elemen merupakan string VT. Y adalah string pada VT jika dan hanya jika mengikuti aturan 1, 2. Jadi kalau dia itu string, dia itu dikatakan string pada VT jika dan hanya jika mengikuti aturan 1, 2. Itu ya. Jika X dan Y adalah string, maka string XY adalah penyambungan X dan Y. Jadi disambungkan. Kemudian ini penggabungan ya, penggabungan X dan Y. Ada lagi definisi clean VT, menunjukkan himpunan basis semua string pada VT termasuk epsilon. Maka dengan demikian bahasa L adalah L bagian daripada V clean T ya, V clean T. Himpunan kosong adalah bahasa himpunan. Ini bahasa ini adalah himpunan kosong. Himpunan epsilon ya. Yang bahannya, yang isinya hanya string kosong saja. Himpunan kosong dan epsilon dua bahasa yang berbeda. Ada lagi definisi jika L1 bahasa pada alfabet VT 1, L2 alfabet pada VT 2, maka L1 L2 disebut penyambungan. Concatenation atau perkalian produk dari L1 dan L2 ya, yaitu bahasa dengan himpunan semua XY, penyambungan XY, di mana X itu elemen dari L1 dan Y elemen dari L2. Ya. Ada lagi ketertutupan, closure dari L, ditandai dengan L clean. Didefinisikan sebagai berikut. Ini definisinya seperti ini ya, definisi bahasanya. Emang agak rumit ya, saya kira saya sendiri tidak memahami bahasa ini gitu ya. Bahasa ini bahasa apa sih sebetulnya gitu kan.
Ya. Tapi emang kita harus sementara menelan dulu, kita telan dulu, akhirnya kita akan tahu juga gitu, sebetulnya bahasa apa ini, gitu ya. Coba ditelan dulu. Ada lagi misalkan union. Union dari L dan M ditulis dengan L union M. Itu adalah S di mana S elemen dari L atau S elemen dari M. Ini union ya. Ada lagi penyambungan L dan M ditulis dengan LM. Adalah himpunan di mana ST di mana S itu merupakan elemen dari L dan T elemen dari L. Kita lihat di sini ya, kalau penggabungan union itu menggunakan atau, tapi kalau penyambungan itu menggunakan dan. Sudah masuk lagi tadi. Ya, dan ada lagi clean closure dari L ditulis L. Nah ini clean closure, clean L adalah himpunan union penyambungan penggabungan ya, union dari U di mana I sampai tanggal untuk L. Ya, jadi clean closure itu seperti ini. Ini definisinya. Ada lagi positive closure. Bedanya kalau clean closure itu I-nya dimulai dari 0. Kalau positive closure ya itu I-nya dimulai dari 1. Itu bedanya ya. Pak, maaf Pak. Ya. Saya belum diterima Pak, belum di aspek untuk masuk. Makasih Pak. Ya, oke. Nah, ya. Ada lagi homomorphism. Ya. Jika VT1 dan VT2 itu adalah alfabet, VT1 dan VT2 itu alfabet, maka homomorphism itu adalah pemetaan. Nah, jadi homomorphism itu pemetaan dari VT1 sampai clean VT3. Ya, kita bisa memperluas domain homomorphism H itu ke VT1. Dengan HE itu sama dengan E, ya, dan HX sama dengan HA untuk semua X. Nah ini HX dan HA ini kelihatannya bagian dari konvolusi ya, konvolusi untuk HX dan HA. Ya. Jadi dia itu untuk semua nilai X dalam PT1A dan PT1. Jadi dalam clean PT1, A dalam VT1 itu ya. Nah ini homomorphism pemetaan. Jika H itu dipetakan dari VT1 ke VT2 clean VT2 adalah homomorphism, maka relasi dari H-1 itu sebaliknya ya. Jadi itu ini apa, inverse-nya dari PT2 clean itu menjadi P PT1. Ini kita sebut inverse homomorphism. Ini inverse homomorphism. Maka secara formal itu bisa dituliskan inverse dari L itu sama dengan Y, di mana Y itu merupakan elemen dari L, maka inverse dari L itu sama dengan suatu himpunan di mana XX di mana HX itu merupakan anggota dari L, ya, anggota dari L. Nah, kita lihat representasi bahasanya bagaimana. Ya, pertama grammar.
Grammar itu adalah sistem matematis untuk mendefinisikan bahasa. Grammar ya. Ternyata grammar itu kalau dalam bahasa matematik itu sistem matematis. Kalau dalam bahasa Inggris kan grammar itu sistem juga ya. Dalam bahasa Inggris itu grammar itu sistem juga. Tapi dia itu bukan sistem matematis, sistem bahasa ya. Misalkan subjek, predikat, objek itu kan sistem yang menyatakan subjeknya siapa, predikatnya apa, objeknya apa gitu ya. Bahasa yang didefinisikan oleh grammar adalah himpunan string ya, betul, ada string kan, string bahasa yang hanya berisi terminal, dapat diturunkan mulai dari simbol tertentu yang dikhususkan yang disebut simbol mula atau starting simbol ya. Jadi grammar itu sistem matematis yang merupakan himpunan string yang bisa diturunkan dari simbol, khususnya diawali dengan simbol mula, starting simbol, grammar ya. Nah, kalau kita lihat bahasa matematiknya, grammar itu didefinisikan dari 4 tuple. Di sini ada VN, PT, ada S, ada bulan kosongnya. Di mana VN itu adalah simbol non terminal. S sebuah elemen dari VN. S itu elemen dari VN yang khusus disebut dalam simbol awal S. Starting simbol. Dan C ini adalah himpunan bagian tak kosong dari relasi PT gabungan PN ya. Clean PT gabungan PN. Juga VN kali PT gabungan PN clean PT ke PT gabungan PN clean. Secara umum dapat ditulis alfa beta yang disebut sebagai aturan produksi atau aturan penulisan kembali. Nah, representasi bahasanya ini kan tadi representasi bahasa juga ya di atas. Oke. Judul berikutnya itu adalah penurunan langsung. Bila G sama dengan VN, PTS, dan C adalah grammar untuk sigma itu ini psi ya, psi besar juga sama elemen dari clean P, maka sigma dikatakan penurunan langsung dari psi ditulis dengan ini adalah simbol penurunan langsung. Jadi si sigmanya itu merupakan penurunan langsung dari C. Ya. Jika terdapat string C1 dan C2 termasuk string kosong, sehingga C itu sama dengan C kecil alpha C2 dan sigma itu C kecil beta C2. Dan alfa merupakan produksi dari G ya, alfa produksi dari G, alfa itu ke beta, ya. Nah, kalau dalam bentuk kalimat bagaimana? Jadi dalam bentuk kalimat sentential form ya, adalah penurunan non terminal S unik. Bahasa L yang dihasilkan grammar G adalah kumpulan semua bentuk kalimat yang simbol-simbolnya adalah simbol terminal. Ya. Simbol terminal. Nah, seperti ini. LG itu merupakan himpunan dari sigma di mana S itu merupakan
turunan dari sigma atau sigma turunan dari S. Ya, turunan dari sigma, dan sigma merupakan anggota himpunan VT. Oke, bahasa yang didefinisikan oleh Reko Ginzer, ya, himpunan string masukan yang diterimanya. Karakteristik bahasa yang diterima Reko Ginzer adalah bahasa L adalah right linear. Jika dan hanya jika L didefinisikan oleh finite automaton searah deterministik. Bahasa L adalah konteks free. Ya, konteks free bahasa L itu. Dan hanya jika L didefinisikan top down automaton searah non deterministik. Kalau tadi searah deterministik, maka sekarang itu searah non deterministik. Kalau dia itu bahasa L itu adalah right linear, maka dia searah non deterministik. Kalau L itu adalah konteks free, maka dia itu searah non deterministik. Bahasa L adalah konteks sensitif. Konteks sensitif jika dan hanya jika didefinisikan automaton linear dua arah non deterministik. Jadi dua arah non deterministik. Bahasa yang secara rekursif terdaftarkan jika dan hanya jika L didefinisikan oleh mesin Turing. Ya. Nah, berikutnya translasi bahasa. Translasi bahasa itu adalah himpunan string. Kompilator mendefinisikan translasi sebagai pasangan. Jika kita anggap kompilator berisi 3 tahap, yaitu analisis leksik, sintak, dan pembangkitan kode, maka masing-masing tahap itu mendefinisikan translasi. Ya, ada translasi. Jadi kalau dia itu menggunakan 3 tahap, leksik, sintak, dan pembangkitan kode, maka masing-masing tahap itu mendefinisikan translasi. Nah, ini ya, saya kira bisa dibaca sendiri. Analisis leksik itu adalah translasi string yang merepresentasikan program sumber dibedakan menjadi string token. Analisis sintak memandangkan string token menjadi string yang merepresentasikan pohon sintak. Nah, pembangkitan kode juga begitu ya. Ini bisa kita baca bahwa dia dihasilkan hasil sintak menjadi bahasa mesin atau assembly. Pembangkitan kode. Sebetulnya bahasa mesin sama assembly itu beda ya. Kalau kita bikin bahasa assembly itu masih bisa dipahami oleh manusia ya, bahasa assembly. Tapi kalau bahasa mesin itu sudah tidak dipahami manusia. Saya kira hampir tidak ada ya, atau jarang barangkali yang paham bahasa mesin. Sebetulnya bukan paham sih, mengerti gitu bahasa mesin itu jarang, bahkan tidak ada barangkali. Nah, kembali ke definisi translasi. Misalkan VT itu adalah alfabet masukan, dan apa ini namanya delta itu alfabet keluaran. Maka kita definisikan translasi suatu bahasa, ya, L1 merupakan bagian dari VT clean, bahasa L2 bagian dari delta sebagai relasi T, dari VT clean ke delta clean, di mana domain T adalah L1 dan ring T adalah L2. Contoh penulisan gambar ya, grammar lengkap. Contohnya seperti ini. Jadi G seperti ini, VN seperti ini ya, VT seperti ini.
dan lain sebagainya ya. S ini C seperti ini. Ini contoh-contoh grammar lengkap. Penulisan dengan BNF. Ada seperti ini, identifier digit gitu. Ini kalau kita menggunakan PHP ya, PHP juga ada simbol seperti PHP atau bahasa C ya, bahasa C juga ada. Ya. Kalau kita deklarasi header file juga bisa. Nah sekarang kita lihat klasifikasi halo ya, klasifikasi grammar non-Chomsky. Ini ya klasifikasinya, silakan dibaca. Ini sampai bawah itu klasifikasi grammar non-Chomsky. Kita lihat dari atas ya. Right linear, jika tiap produksi pada P berbentuk A sampai XP atau A ke A, di mana A dan B adalah PN dan X adalah PT ya, clean, PT clean. Konteks free, jika tiap produksi pada P berbentuk A ke alpha, di mana A itu PN dan alpha itu PN union dari PT clean ya. Jika konteks sensitif, jika tiap produksi P berbentuk alfa ke beta, di mana alfa itu lebih kecil dari beta. Nah, grammar tanpa pembatas jarak disebut unrestricted grammar. Nah, unrestricted grammar. Nah, emang kesulitannya di bahasa ini itu adalah perunutannya. Kita mau merunutnya dari mana gitu. Ini agak sulit emang ya. Kalau misalkan kita tidak bisa merunut, berarti kita tidak bisa mendapatkan logikanya kan, gitu kan. Nah, karena itu kalian tuh harus merunut sebetulnya ini tuh dari mana itu grammarnya, kenapa begini, kenapa begitu ya, banyak pertanyaan lah kenapa seperti ini gitu ya. Nah mungkin ini nanti akan dibahas di bab 4. Saya kira dipersilakan untuk teman-teman di bab 4 untuk presentasi ya. Saya ingin tahu juga sampai mana pemahaman kalian tentang bab 4 ya, bab 5, bab 4 ya? Bab 4 Pak. Bab 4 ya. Nah, saya ingin tahu juga pemahaman kalian tentang bab 4. Bagaimana kalian memahaminya gitu. Ya. Sebenarnya ada juga sih yang ini saya ingin sampaikan juga, tapi ini nanti saya bagi aja ya. Saya Pak, aja nanti ya ke grup ya. Iya Pak, dipelajari gitu sebagai apa? Sebagai referensi lain. Karena kalau belajar teori bahasa itu kita harus banyak referensinya, tidak bisa satu, harus banyak referensinya yang kita gunakan ya, sehingga kita bisa paham gitu. Oke. Oh, udah jam 10 nih. Kita jam 10.40 ya, 40 menit ya. Iya Pak. Teman yang di bab 4, saya ingin melihat pemahaman kalian saja, jadi tidak perlu tegang atau apa gimana ya. Iya Pak. Ini juga biasa saja gitu. Saya ingin melihat pemahaman kalian sampai mana gitu. Nah ini yang penting. Jadi analisisnya sampai mana gitu ya. Iya, siap. Oke, nah, coba yang kelompok 4 siapa ada? Kelompok 3 ya?
kelompok 3 ada Mas Duta, ya, ada Mas Duta, ada Pak Denny, ada saya Miswan sama Pak Makmun, Pak. Oke, silakan. Kalau gitu silakan, waktunya tinggal 40 menit. Mudah-mudahan 40 menit sudah selesai. Ya, silakan Mas Duta. Ya. Miswan. Ya, izin Pak ya, saya share Pak ya. Ya, silakan. Udah kelihatan? Izin teman-teman, udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Ya, izin Pak, Pak Ahmad. Saya dari kelompok 3, yaitu saya bersama dengan Pak Makmun, ada Pak Denny, ada Pak Duta, dan saya sendiri. Di sini kita akan membahas tentang bahasa formal. Kalau dilihat dari buku sih, untuk bahasa formal itu adalah bahasa di bab 4 itu kita akan berdiskusi tentang klasifikasi dari Chomsky dari segi bahasanya, serta belajar hubungan antara 4 tingkatan bahasa atau hierarkinya. Nah, untuk basic dan definisinya dan contohnya, ahli bahasa pada awal tahun 1950 itu berusaha mendefinisikan kalimat yang tepat, yang valid untuk memberikan deskripsi terhadap suatu kalimat. Mereka ingin menginginkan tata bahasa yang formal untuk menggambarkan aturan atau grammar dengan jalan menyelesaikan secara matematika. Untuk menggambarkan, kalau di sini contohnya kan bahasa Inggris. Nah, terus para ahli berpikir bahwa deskripsi seperti menerangkan bahasa alami atau bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahasa Inggris, Hindi, dan Perancis, dan sebagainya. Akhirnya si Non Chomsky itu memberikan suatu model bahasa secara matematis itu pada tahun 1956-an. Meskipun itu tidak berguna dalam bahasa keseharian, tapi ternyata bahasa yang ditemukan oleh Chomsky itu banyak berguna bagi bahasa untuk lebih mudah suatu komputer itu menerjemahkan dari bahasa tingkat tingginya itu Pak, atau sebagai translatornya lah, penerjemahnya. Jadi itu untuk basic dan definisinya. Lah, kita sebelum masuk ke itu kita harus ngerti dulu tuh bahasa itu seperti apa sih grammarnya kan. Nah, kalau grammar secara umum itu kan ini kan namanya string, S itu string, itu ya terdiri dari kata benda, kata kerja, dan kata keterangan gitu kan. Misalkan noun itu some itu sebagai kata benda, atau nama orang kan kata benda kan. Kita juga kata benda, run itu lari, itu kata kerja, dan itu string adalah kumpulan dari kata-kata itu. Lah, yang membentuk kalimat disebut adalah terminal. Terminal itu selesai, jadi sesuatu yang langsung nggak bisa diturunkan lagi, itu namanya terminal. Nah, sedangkan S adalah variabel. Gitu. Terus kita jika kosakata sedemikian seperti contoh di atas itu, dan kalimat berbentuk noun, verb, dan adverb, dan non verb, kita dapat menggambarkan grammar itu menjadi 4 tupel, yaitu VN seperti noun, verb, dan verb itu, sigma itu ram, sum, kita, add, dan segala macam itu. P itu adalah aturan produksi. S itu adalah simbol atau string yang menunjukkan suatu kalimat. Nah, sigma ini kalau di tempat lain biasanya itu pakai VT atau terminal itu Pak. Kalau ini biasanya kalau tempat lain sih. Nah, definisi dari grammar itu sendiri atau tata bahasa menurut struktur frasenya, yaitu yang tadi itu kan kita 4 tupel nih. Dari VN itu adalah himpunan dengan elemen terbatas dengan nilai tidak boleh kosong yang disebut dengan variabel atau non terminal. Nah, sigma adalah himpunan dengan elemen terbatas dengan nilai juga tidak boleh kosong yang disebut dengan terminal. Terminal itu kayak tempat berhentinya, itu tidak bisa diturunkan lagi kan. Nah,
Vn irisan dari sigma sama dengan 0 himpunan kosong. S adalah variabel khusus yang disebut dengan simbol start. Untuk P adalah himpunan yang elemennya itu A menghasilkan ini alfa menghasilkan suatu beta, di mana alfa dan beta adalah string di dalam Vn itu variabel. Oh ya, untuk teman-teman mungkin kalau variabel itu gambarannya seperti kalau kita biasa pakai bahasa pemrograman, misalkan variabel itu kalau di bahasa C kita mendeklarasikan misalkan nama. Nah, nama itu adalah variabel. Nah, dia itu isinya bisa berganti-ganti, bisa saling ditukar itu loh, berganti itu untuk Vn ini sendiri. Terus untuk P adalah himpunan tadi itu P itu adalah sesuatu yang disebut dengan produksi atau aturan penulisan. Nah, sebelum ini kita harus ngerti ini simbol terminal itu apa sih gitu kan. Kalau kita nggak ngerti ini pasti kita bingung untuk menerjemahkan itu. Nah, simbol atau yang dimaksud dengan simbol terminal, simbol adalah yang tidak dapat diturunkan lagi. Simbol terminal itu bisa termasuk itu huruf kecil. Kalau di bahasa di grammar ini kita sepakati kalau untuk terminal itu menggunakan huruf kecil, alfabet huruf kecil, misalnya A, B, dan C. Simbol operator bisa plus atau minus, simbol tanda baca, misalkan koma dan sebagainya, dan string yang tercetak tebal, misalkan if, then, dan else. Nah, apa itu yang disebut dengan simbol non terminal atau Vn? Kalau Vt itu kan tadi, Vt itu terminal atau sigma lah. Nah, kalau untuk simbol non terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan lagi menjadi simbol yang menjadi simbol lainnya, atau biasa disebut dengan variabel ini. Variabel atau bisa diisi ulang gitu kan. Yang termasuk dalam simbol non terminal, kita sepakati kalau huruf di simbol non terminal itu menggunakan huruf besar, dan termasuk juga huruf S besar adalah sebagai simbol awal. S besar itu atau string atau apa di sini biasanya bahasanya kan, nah itu adalah bagian daripada non terminal sebenarnya, tapi itu sebagai kayak ketetapan S itu adalah simbol awal gitu. Nah, terus juga string yang tercetak miring. Nah, seperti ini juga sama, ini contohnya nih. Misalkan Vn dalam grammar itu ada variabel non terminal, ini adalah terminal, ini adalah produksi dan string. Nah, jika isi dari non terminal itu adalah, contohnya itu adalah kalimat atau string tadi itu kan, string. Terus ada kata benda, ada kata kerja, ada kata keterangan. Nah, sigma itu adalah isinya, isi dari ya Pak. Ya, terusin. Ya Pak. Ya. RAM ada sum, dan nanti itu non itu diganti dengan apa ini? Bisa diganti dengan RAM, ada add, ada sang, ada well, dan s itu adalah kalimat. Kalau Vn itu S itu kan sebenarnya bagian dari kalimat di sini. Sama, dia itu di dalam sini. Nah, P adalah produksi yang terdiri dari, ini S menghasilkan noun, kata benda, dan kata kerja. Kata kerja kan. Nah, S atau sentence atau string itu menghasilkan noun dan noun bisa kata benda, kata ini sampai kata keterangan kan. Nah, noun kita ganti isinya menjadi RAM, kata benda itu, dan seperti juga kata benda lagi itu kan sum masuk lagi kan, karena di atas ada sum nih, sum itu masuk menjadi kata benda. Nah, verb itu kata kerja, maka verb itu diisi menghasilkan add itu makan lah, lapar kan, makan. Ini verb itu adalah
sang, misalkan adverb diisi dengan well. Nah, ini kita ada keterangannya di sini kan. Jika A adalah himpunan sembarang, maka A bintang itu adalah dia boleh kosong dan dia itu bisa berisi dirinya sendiri berulang-ulang, menunjukkan himpunan semua string di atas A, di mana A plus atas sebenarnya ini menunjukkan A clean A, di mana A adalah string yang kosong. Nah, ini keterangan dari atas ya. A, B besar ini itu menyatakan variabel, dia itu bisa diisi ulang. A dan B itu menunjukkan terminal yang dia itu isi, jadi dia paten, jadi dia itu pemberhentian terakhir itu kan, jadi bisa diturunkan lagi. Kalau A masih bisa diganti dengan AB dan variabel ini A dia bisa diisi dengan dirinya sendiri, diisi dengan dirinya sendiri juga, misalkan A dan terminal misalnya begitu. Ini kalau XY itu menunjukkan, ini kalau dari buku Pak ya, ini kalau yang ini ya. Nah, ini mungkin langsung kesini aja nih, sama sih nanti dihasilkan dari ini kita masuk ke derivasi. Derivasi adalah proses pembentukan kayak proses pembangkitan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan dengan alfa tanda panah tapi 2 itu derivasi beta. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal sehingga kalimat merupakan kasus khusus dari sentensial. Terminal berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol terminal-terminal itu. Non-terminal berasal dari kata not terminate, belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi atau pembangkitan kata itu belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Nah, nanti bisa dijelaskan di ini. Kita bisa langsung masuk ke namanya aturan produksi. Aturan berarti kan di grammar nanti ada aturan produksinya, yaitu aturan produksi untuk alfa menghasilkan beta, yaitu jika ruas sebelah kiri A menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, dan beta adalah menggambarkan atau menyatakan simbol-simbol pada ruas sebelah kanan produksi. Ya, kita biasanya itu alfa menghasilkan beta itu. Simbol itu bisa berupa terminal dan non terminal. Di kedua ruas kanan atau kiri itu bisa berisi terminal dan non terminal. Bisa berisi misalkan tadi kan kata benda, dan bisa berisi juga misalkan miswan ya. Berarti itu kan kata benda kata ganti benda itu kan hasil. Itu bisa. Terus aturan produksi lagi, umumnya simbol terminal disimbolkan dengan huruf kecil seperti tadi kan, biar kita lebih ini aja ingat. Sedangkan untuk simbol non terminal disimbolkan dengan huruf besar atau ABC dengan menerapkan aturan produksi suatu tata bahasa yang bisa menghasilkan sejumlah string. Dengan penerapan produksi, ya suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Nah, ini contoh aturan produksi. T menghasilkan A. T ini kan tadi kan sebenarnya ini kan non terminal. A ini adalah terminal karena A itu huruf kecil, berarti itu ini ya seperti miswan atau seperti lari itu di sini nih. A ini melambangkan ini terminal yang tidak bisa diturunkan lagi. Kalau T ini bisa diisi oleh A, gitu loh. Misalkan ini, contoh aturan produksi lagi.
E menghasilkan T atau T T menghasilkan TE, E bisa menghasilkan TE gitu. Jadi ini kan ditulis langsung, bisa kita urai sebenarnya E menghasilkan T, atau E menghasilkan TE gitu. Jadi contohnya yang saya bikin Pak, misalkan jika himpunan ini himpunan terminal berisi I, kita kesepakati I itu huruf kecil, head, U, berarti ada tiga variabel kan, tiga isi. Lah, VN atau non terminalnya atau variabelnya itu S, A, B, C. Nah, kita harus ingat aturan produksinya. S itu kan string tadi kan, itu kayak nilai kayak P itu loh, kayak P itu kayak kesepakatan aja. S itu adalah string atau start atau mulai ya. Nah itu menghasilkan ABC. Nah A itu apa? A itu I, B itu head, C itu U. Nah sekarang language ini kan, L itu language, G itu grammar, bahasa. Grammar apa yang dibangkitkan, kata-kata apa yang dibangkitkan oleh aturan produksi ini, yaitu A, B, C, yaitu I hate you, gitu Pak. Atau lagi kedua, misalkan jika diketahui himpunan atau ini variabel terminal atau VT, kalau yang di bawah bilang itu kan VT kan, variabel terminal namanya. VT itu adalah A, himpunannya itu isinya A, B, C, dan D. Nah, VN itu adalah non terminal atau variabel itu A, B, dan S. Nah, produksinya ini nilai produksinya berarti S itu kan kesepakatan nih, S itu adalah string berarti AB. Lah A berisi apa? AB kecil, A, B kecil, dan B itu B-nya, tapi B-nya itu B-nya variabel. Nah, terus B, isi dari B ini, itu adalah C sama D. Nah, terus string itu, kan A sama B ini. Berarti A itu apa? A itu AB, B besar. Terus B itu adalah CD. Nah, karena ini masih mengandung nilai variabel non terminal, itu harus diturunkan lagi. Itu ini belum sampai ke aturan itu Pak, belum sampai teman-teman belum sampai aturan Chomsky yang harus ada aturannya. Ini baru contoh grammarnya. Nah, itu harus diturunkan lagi menjadi suatu kata. Kata itu kan harus lengkap nih, nggak boleh ada variabel kan, nggak boleh ada katanya ambigu lah. Nah, B itu harus diturunkan lagi nih. Berarti AB, B itu apa? B itu adalah CD kan, di sini kan. B itu adalah CD. Jadi AB, CD, dan CD. Jadi kalimat yang dibangkitkan oleh language grammar itu adalah AB, CD, dan CD. Karena VN itu, non-terminal itu AB dan S. Nah, ini contoh ketiga. Sigma itu terminal, isinya himpunan terminal itu isinya A, dan VN isinya S, non terminal. P sama dengan P itu string S start itu menghasilkan A kecil S besar. S itu non terminal juga. Jadi S menghasilkan AS kan. Lah S start menghasilkan A. Lah S itu harus turunkan kan. Isinya apa? S itu AS lagi. Diturunkan lagi S menghasilkan A S turunkan lagi, harus dia itu bernilai terminal, harus berhenti. Kalau sebelum berhenti dia akan diulang lagi kan, di looping dia.
Nah, dia itu menjadi AS lagi dan seterusnya sampai tak terbatas karena dia memanggil dirinya sendiri. Jadi kalimat yang dibangkitkan oleh si grammar dengan aturan produksinya adalah S menghasilkan AS adalah A, A 3 kali, A 4 kali, ini 4 kali harusnya, sampai tak terhingga ini. Nah, itu untuk pemahaman saya tentang grammar, Pak. Ini juga sama sebenarnya sih. Mungkin saya langsung ke Chomsky. Nah, Chomsky atau klasifikasi dari Chomsky, dalam definisi grammar kita sudah tahu kan, kita ada 4 tupel nih. Ya, ada VN, ada sigma, ada produksi, ada string, VN dan terminal, non terminal dan terminal adalah simbol himpunan dari S ekuivalen VN atau non terminal. Jadi kita akan mengklasifikasikan grammar. Kita hanya melakukan dengan mempertimbangkan produksi. Nah, Chomsky dia itu mau membuat tipe-tipe produksi. Langsung ke sini aja, Pak. Kita aja. Grammar menurut hierarki Chomsky adalah tata bahasa yang didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan yang variabel, dari himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal atau S tadi kan, yang dibatasi oleh aturan. Nah, konsepnya sama seperti tadi, cuma kita dibatasi oleh aturan. Chomsky itu membuat aturan-aturan grammar itu. Ada 4 tingkatan atau hierarki dalam Chomsky, yaitu tipe 0 yaitu unrestricted grammar, tipe 2 ini 4 tipe ya. Tipe 1 itu konteks sensitive grammar dan tipe 2 adalah konteks free grammar. Tipe 3 adalah regular grammar. Nah, kita lihat nih aturan dari produksinya. Alfa menghasilkan beta. A dalam string sebelah kiri adalah string terminal dan non terminal dengan setidaknya 1 terminal, non terminal setidaknya 1. A tidak boleh kosong, alfa itu nggak boleh kosong di sini, aturan nomor ini tipe 0. Nah, sebelah kanan ini beta adalah rangkaian simbol terminal dan non terminal. Nah, kita bisa lihat aturannya. A adalah variabel atau terminal, atau setidaknya dia memiliki 1 variabel yang boleh kosong atau bisa berulang-ulang variabel itu. Dan sebelah kanannya itu, ini kan sebelah kiri nih, V atau T itu sebelah kiri. Nah, V itu yang variabel yang tengah ini adalah setidaknya memiliki gitu. Nah, V atau T, kalau di sini plus itu artinya atau sih. Nah, sebelah kanannya itu, ini sebelah kanan di ruas kiri loh, ini teman-teman ya, bukan sebelah kanan di ruas kanannya, tapi baru membahas yang alfa itu kan. Nah, V atau T boleh kosong dan boleh lebih dari 1 itu. Beta adalah, ini ruas sebelah kanan ya, beta itu kan ruas sebelah kanan. Variabel atau terminal, berarti boleh variabel, boleh terminal, atau boleh non terminal, atau boleh terminal. Ini contohnya. Tipe 0 unrestricted grammar menghasilkan bahasa yang dikenal oleh mesin Turing. Bahasa ini juga dikenal dengan nama recursive atau perulangan enumerable language. Contohnya, S menghasilkan A besar, C besar, A kecil, B kecil. Lah, A besar itu kan non terminal. S itu pasti non terminal karena dia itu adalah mulainya kan. C itu adalah non terminal, A kecil adalah terminal, B besar adalah non terminal. Apakah ini memenuhi syarat dari aturan tipe 1? Kalau kita lihat S satu aja, S ini kan sebelah kiri, dia itu bisa memiliki variabel atau non terminal 1 lah, berarti dia itu termasuk ini, dan dia itu harus yang sebelah kiri itu harus lebih kecil daripada, tidak harus sebelah kiri, harus lebih kecil daripada sebelah kanan. Yang penting dia itu memenuhi aturan ini. Ternyata S juga memenuhi aturan karena dia itu termasuk. BC
atau ini non terminal, C itu adalah terminal, D itu memenuhi ini. B besar itu kan non terminal atau variabel, atau dan bisa juga T itu terminal, jadi memenuhi ini. C, B juga memenuhi ini, contoh-contoh yang memenuhi dari tipe tipe 0. Kita lanjut ke tipe 1. Tipe 1 atau konteks sensitif grammar, aturan produksinya hampir sama persis dengan tipe 0. Namun kita dibatasi dengan aturan, yaitu A, alfa, jumlah simbolnya di ruas kiri harus lebih kecil dari sebelah kanan. Ada aturannya kan? Hampir sama, tapi ada aturannya di sini. Nah, aturan S atau apa ini namanya itu ya, intinya himpunan kosong ini dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan. Berarti aturannya itu boleh S itu kosong, tapi kalau S itu nggak muncul di sebelah kanan, kalau muncul 2 berarti nggak boleh kan. Nah, berarti A menghasilkan dari beta. A adalah variabel atau non terminal atau terminal, dan setidaknya memiliki satu variabel atau non terminal. Nah, ini kan ada di bagian kiri itu, ini dibagi 3 kasarannya kan ya, ada 3 huruf lah, boleh V, boleh non terminal atau boleh terminal, atau hanya satu terminal doang, ini hanya satu non terminal, dan sebelah kanan juga boleh non terminal atau terminal. Beta itu harus memenuhi syarat itu non terminal atau terminal. Nah ini, dan ini harus ada 2 ini. Sebelah kanan berarti harus ada 2, harus lebih besar kan? Berarti ini terminal, non terminal atau terminal. Dan sebelah kanan lagi ada terminal, non terminal atau terminal, atau V plus T itu. V itu non terminal kalau kita bilang itu. Nah, ini contohnya ya, contoh konteks sensitif grammar, menghasilkan bahasa yang dikenal oleh mesin linear bound automata atau LBA gitu kan. Contohnya, lah S itu non terminal S start S menghasilkan non terminal AB kan itu kan. Lah kita lihat aturannya ini kan ada aturan ini, aturan tambahan dari tipe 1 atau tipe 0 lah, tipe 0 kan. Tipe 0 itu ada tambahannya nih. Dia harus lebih kecil dari B, dari beta. Berarti S juga memenuhi ya kan. Yang nomor 2 juga A, B, C, D itu memenuhi. B ini memenuhi semuanya ini. Ini AA atau AA, A besar. Ini atau ini kalau garis ini. AC sama dengan B, C, C. Nah, tipe 2 atau konteks free grammar adalah aturan produksi sama dengan tipe 0. Namun, sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel. Nah, ini ada aturan lagi kan. Makanya lambangnya itu ini. A ini alfa sama dengan 1. Hanya 1. Dan B tidak memiliki batasan atau bebas, ini yang betanya kan sebelah kanan. Nah, aturannya berarti A adalah V atau variabel. Variabel berarti kalau dia itu terminal pasti nggak bisa ya kan, karena dia itu harus non terminal yang sebelah kiri. Nah, beta adalah V variabel non terminal atau terminal, dan itu bisa berulang-ulang atau bisa banyak gitu loh ini. Bintang itu. Nah, beta adalah dapat berupa rangkaian atau simbol terminal, non terminal atau berarti bisa kosong harusnya, karena ada ini himpunan kosong, berarti diperbolehkan. Tapi himpunan kosong itu yang non terminal, tipe non terminal. Nah, ini contoh dari bahasa yang dihasilkan oleh konteks free grammar. Yang ini biasa dikenal oleh non determinis push, NDP ya, NDP ya.
Ini PDA, push down automata. Sebenarnya ini nanti juga dibahas itu di bab 9 kalau nggak salah itu. 7 dan 9 itu akan dijelaskan secara detail di di buku itu yang kemarin di share itu. Nah, untuk contohnya itu S. Nah, ini harus satu ini. Sebelah kiri kan aturannya satu nih, hanya satu. Tapi hanya satu pun itu harus bernilai atau harus dia itu non terminal. Kalau ini S-nya kecil, pasti langsung dia itu bukan termasuk dalam konteks free grammar. Nah, ini contohnya. Dan dia itu boleh himpunan kosong ini boleh. Termasuk aturan dari konteks free grammar, dia termasuk mengikuti aturan itu. Sah itu kan. Nah, terus kita terakhir ini. Hierarki Chomsky atau tipe 3 atau reguler grammar, bahasa regulernya, grammar reguler. Aturan S menghasilkan himpunan kosong dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Intinya S itu di belakang nggak ada, berarti kita diperbolehkan. A adalah sebuah simbol non terminal. Alfa ini ya, alfa menghasilkan beta atau alfa memproduksi beta, itu bisa sih kata-kata itu. B adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel. Lah variabel itu ya tadi non terminal sama kan. Atau jika ada terletak pada posisi paling kanan. Alfa adalah variabel, berarti satu kan. Tapi dia nggak bisa lebih dari satu, tapi hanya variabel saja. Kalau tadi kan hanya satu nih, yang tipe 2 hanya satu. Nah sekarang betanya adalah ini terminal itu atau terminal non terminal atau variabel non terminal. Ini contohnya. Tipe 3 adalah regular grammar menghasilkan tata bahasa yang dikenal oleh finite state automata atau FSA dalam bahasa penerapan mesin ya. Contoh X ini adalah non terminal. Kita ini sebenarnya 2 bisa harusnya sih, karena dia itu nggak ada aturan harus satu. Kan ini adalah alfa adalah variabel aja atau non terminal aja kan, tidak ada aturan dia harus satu. Tapi dia memenuhi karena X itu termasuk adalah X besar ini adalah termasuk non terminal. Lah ini himpunan kecil ini menandakan dia itu terminal tapi himpunan kosong. Lah X non terminal menghasilkan A ini A terminal atau A terminal, Y itu non terminal. Apakah ini termasuk dalam reguler bahasa tipe 3 regular grammar? Iya, karena memenuhi syarat. X itu memenuhi syarat karena A itu alfa itu ruas sebelah kiri itu harus ada minimal satu variabel atau satu non terminal. Itu sih. Oke, gitu aja Pak. Sementara dari saya yang untuk hierarki Chomsky, terus akan diteruskan oleh Mas Duta. Monggo Mas Duta. Ya, Pak. Bagus, cukup jelas ya. Silakan Mas Duta, silakan Mas Duta. Bisa ditampilkan slide-nya? Pak. Ya. Bentar. Sudah, Pak. Gabung dulu Pak. Di komputer saya pakai HP soalnya Pak. Oh, sekarang dari saya Pak gimana Mas? Bentar, ini saya coba dulu Mas. Oke, ya, siap. Terus materi saya. Kalau lihat di buku itu memang sedikit pusing banget Pak ya. Karena nggak runtut, jadi harus dipilih satu-satu itu apa maksudnya itu.
Karena apalagi kayak kita kan Mas Denny, saya sama Mas Duta itu kan baru pertama kali lihat barang ini Pak. Oh gitu. Langsung prosesnya itu gimana caranya itu? Ya ya. Tapi bagus lah pemahamannya, hampir bagus ya. Saya kira udah cukup bagus lah saya kira ya. Sudah hampir Mas Dutra. Ya, oke. Silakan. Ini saya lanjutin Pak ya, di bagian 4.4 itu ada namanya eksklusif dan enumberal eksklusif. Jadi set eksklusif dan enumberal itu adalah hasil yang diberikan pada bagian yang tadi Pak gunakan untuk membuktikan nilainya Pak. Nah, di bagian 9.7 untuk mendefinisikan himpunan eksklusif kita memerlukan definisi prosedur juga algoritma. Dituntut untuk memecahkan masalah adalah urutan instruksi yang terbatas yang dapat dilakukan secara mekanis diberikan input. Algoritma adalah prosedur yang berakhir setelah sejumlah langkah yang terbatas untuk masukkan apapun. Jadi di sini pada bagian berikutnya adalah kita berbicara tentang konsep algoritmanya, di mana konsep algoritmanya itu untuk memecahkan suatu dari masalah pada yang dibacakan oleh Mas Miswan tadi, dengan pada teori dari Chomsky ya. Digambarkan ada definisi 4.1. Definisi 4.1 itu menyatakan bahwa himpunan X adalah eksklusif jika memiliki algoritma untuk menentukan apakah elemen diberikan milik X atau tidak. Jadi ada himpunan X yaitu eksklusifnya. Nah, di definisi 4.15, himpunan enumberal eksklusif adalah himpunan X yang kita memiliki prosedur untuk menentukan apakah elemen yang diberikan milik X atau tidak. Jadi kalau di 4.1 itu kan kita memiliki algoritma untuk menentukan apakah elemen yang diberikan milik X atau tidak. Jadi kalau di definisi 4.15 itu kebalikannya. Apakah himpunan X itu yang kita memiliki prosedur untuk menentukan apakah elemen yang diberikan nilai milik X atau tidak. Jadi kalau 4.14 dan 4.15 itu adalah salah satu kebalikan ya. Kalau 4.14 itu menentukan nilainya milik X atau tidak. Kalau di 4.15 itu menentukan elemen apakah nilai X itu diberikan milik X atau tidak. Nah, jadi dari kedua itu jelas bahwa himpunan eksklusif dapat dihitung secara eksklusif. Kelima ya, 4.3 mengatakan bahwa bahasa peka terhadap konteks yang bersifat eksklusif. Nah, di sini kita buktinya adalah misalkan G, V, N gitu. Nah, jadi dan kita harus membangun Itu sebuah N-nya itu indeks atau bukan? indeks ya Pak. Indeks ya, berarti di Ya. bawah ya. Ya. Berarti ada 3 tupel. Oke. VN, V dan S. Nah, dari sini kita harus membangun sebuah algoritma. Membangun sebuah algoritma maksudnya di sini adalah kita menguji apakah ada kesalahan ataukah apakah ada sintaks dari penulisan kalimatnya atau dari penulisan katanya. Karena kan kita tujuan dari algoritma itu adalah meneliti atau menguji suatu masalah. Kalau misalkan ada masalah bisa kita perbaiki. Kalau misalkan memang dari segi algoritmanya itu nggak jalan, berarti mereka ada kesalahan mungkin dari pada saat kita membuat sistem atau pada saat kita mungkin menentukan kalimatnya. Nah, hanyalah himpunan sebuah bentuk kalimat panjang kurang dari atau sama dengan N dapat diturunkan pada sebagian besar. Langkah konstruksi dilakukan secara eksklusif sebagai berikut. I WO sama dengan S ya, konstruksi F yaitu 11 W itu bisa kita lihat contohnya terdapat di W sehingga A sama dengan B dan 119 SN. Nah, memuaskan seperti berikut contohnya untuk semua misalkan terdapat demikian. Jadi penyataannya adalah jika K adalah bilangan bulat terkecil sehingga WK sama dengan W dikali 1 maka W V YU kali IS
EA dan IASN. Jadi ada poin-poin juga, poin-poin yang mengikuti dari beberapa poin juga. Misalkan pertimbangan dari jumlah string di atas VUA dengan panjang kurang dari atau sama dengan. Jika VX UA sama dengan M, maka N sama dengan 1 plus M. Plus M tambah 1M persegi ya. Karena M persegi adalah uniknya string dengan panjang I di atas V, Y, U, I, yaitu N sama dengan N persegi plus 1Y sama dengan M titik M bagi 1 dengan N adalah tetap karena hanya bergantung pada N dan M. Karena setiap string di W memiliki panjang paling banyak N. 1WS N, oleh karena itu W sama dengan WK plus 1 untuk beberapa K. Ini membuktikan poin keempat dari titik 2 ya, di titik kedua berikut bahwa W sama dengan WK plus 1 menyiratkan WK plus sama dengan W2 WN UA. Oke, WU UA ini membuktikan poin. Oke. Mungkin sampai situ dulu Pak, saya kebetulan masih ada bingung juga Pak, ada yang kurang paham juga. Saya menjelaskannya masih ada yang kurang paham juga nih Pak, maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin bisa dibantu dengan Mas Rizwan lagi atau Mas Denny? Mas Denny. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau izin share Pak ya. Sebenarnya ini ada latihan soal juga sih Pak. Cuman saya mungkin minggu depan kita minta waktu mungkin sekitar 15 menit sebelum ke kelompok yang lain mungkin Pak. Karena saya yakin ini nggak bakalan cukup gitu Pak. Ya. Nah, yang di pembahasan kan kalian ada kuliah lagi ya nggak? Ada Pak. Nanti ada 40. Berapa? Mungkin saya sedikit dulu ini Pak, istilahnya Pak, apa yang nanti dibahas ya. Di sini kan pembahasan di bab di selanjutnya adalah operasi dan bahasa. Nah, di sini intinya ini harus emang waktunya agak lumayan Pak ya, karena di sini saya ada sesi praktek contoh soal. Terus nanti ada konsep dasar bahasa otomata. Nah, di sini juga ada hal-hal yang emang istilah-istilah yang memang mungkin kita baru-baru mengenal. Makanya ketika di buku yang di PDF dari Bapak itu mungkin levelnya udah bukan level pemula Pak. Makanya di sini saya coba cari yang mudah dan bisa kami terjemahkan gitu Pak. Oke. Ya. Jadi kalau sekarang kayaknya nggak bakalan cukup waktunya Pak. Ini saya aja ini 17 slide Pak, karena ada beberapa contoh soal. Nah, jadi mungkin minggu depan dari kelompok kami mohon sekitar 20 menit Pak, mudah-mudahan cukup ya. Karena ada beberapa pemahaman yang emang takutnya pemahaman yang kita diskusikan ternyata salah gitu Pak. Dari contoh soal seperti ini, nanti eksekusi seperti apa, nah, mudah-mudahan pemahaman kami dan teman-teman yang lain itu sama dengan apa yang di PDF yang Bapak berikan. Itu sih Pak dari saya, dari kami gitu kan. Mudah-mudahan minggu depan kami bisa diberi kesempatan gitu Pak untuk mempresentasikan. Ya, baik. Ya, terima kasih ya Mas Denny, Mas Duta, Mas Rizwan. Satu lagi siapa? Pak Makmun Pak. Pak Makmun. Ya. Ya. Pak juga udah habis juga sih Pak. Ya, emang ini agak sulit ya mempelajarinya otomata ini. Harus basic ya, itu kan
bukan basic lagi ya, melanjutkan itu. Tapi di S1 kan sudah belajar otomatis, jadi mestinya sih sudah nggak masalah gitu mestinya ya. Biasanya S1 itu kurang serius gitu. Jadi kita itu malah kedodoran tuh pada saat S1. Oke ya, waktunya sudah habis saya kira. Mudah-mudahan minggu depan kita sambung lagi. Bisa dengan kelompok berapa Mas Duta? 5 ya besok ya? 4. Kelompok 4 Pak. 4 bab 5 ya. Bab 5 betul. Ya nanti kita minta 20 menit Pak ya. Ya boleh, nanti Mas Dani minta 20 menit sama Pak Mahmud ya. Iya. Ya boleh nanti kita kalau kita bisa bisa digeser waktunya sih geser aja dikit-dikit ya. Saya kira seperti itu pertemuan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, keluar masing-masing ya. Terima kasih, Pak.